Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, yaitu Teguh CAD-CAM. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat rectangle, polygon, ellipse, dan circle dengan menggunakan software AutoCAD. Tapi sebelum kita mulai video tutorial ini, jangan lupa ya untuk memberikan subscribe dan like-nya agar channel ini bisa terus berkembang, juga tekan bell-nya ya, supaya bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Baiklah, kita mulai saja tutorial ini. Jadi untuk membuat persegi panjang, segi dengan jumlah sisi tak terbatas, ellipse dan lingkaran pada AutoCAD, kita akan menggunakan perintah rectangle, polygon, ellipse, dan circle. Tiap-tiap bentuk ini ada yang memiliki satu cara pembuatan saja, dan ada juga yang memiliki beberapa cara, sehingga dalam penggunaannya nanti bisa disesuaikan dengan bentuk desain atau gambar yang akan kita buat nanti. Nah, sekarang kita coba bareng-bareng ya, dimulai dari bentuk bangun datar yang pertama, yaitu rectangle, yang menggunakan metode 2 point atau 2 poin. Nah, ini adalah icon rectangle-nya. Kita klik. Kemudian kita input koordinat di titik pertama dulu, yaitu 17,5 untuk sumbu X dan 8,75 untuk sumbu Y. Kemudian kita lanjutkan dengan menginput titik yang kedua, yaitu dengan nilai min 35 pada sumbu X dan min 17,5 untuk sumbu Y. Dan inilah bentuk rectangle atau persegi panjang yang sudah kita buat. Dan ini adalah titik pertama tadi yang kita input. Dan ini adalah titik kedua yang kita input terakhir tadi. Jadi inilah cara pembuatan rectangle atau persegi panjang yang menggunakan metode 2 point atau 2 poin. Kita lanjut ke bentuk bangun datar yang kedua, yaitu segi dengan jumlah sisi tak terbatas yang bisa kita bentuk dengan perintah polygon. Nah, perintah polygon ini terdapat dua cara ya. Jadi cara yang pertama yaitu inscribe in circle, dan yang kedua adalah circumscribe about circle. Nah, sekarang kita ke cara yang pertama dulu ya, yaitu inscribe in circle. Ini adalah icon dari polygon. Kita klik. Nah, jadi langkah yang pertama yaitu kita menginput jumlah sisi yang akan kita buat untuk polygonnya ini, yaitu 5 sisi. Kemudian kita klik center dari polygonnya. Kemudian kita ambil option atau pilihan inscribe in circle. Lalu kita input jarak atau radius dari polygon mulai dari titik center ke salah satu sudutnya, yaitu sebesar 8,75. Dan inilah polygon yang terbentuk, di mana polygon ini terbentuk berada di dalam lingkaran. Oke. Nah, ini adalah cara pertama dari pembentukan polygon yang menggunakan metode inscribe in circle. Sekarang kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu circumscribe about circle. Caranya hampir sama seperti yang sebelumnya.
Nah, bedanya di sini kita pilih option circumscribe about circle. Kemudian kita input radius atau jarak dari titik center ke salah satu sisi dari poligon. Ya, dan inilah bentuk dari poligon yang terbentuk, di mana poligonnya terbentuk di luar dari lingkaran. Oke, inilah cara yang kedua pembentukan poligon dengan menggunakan metode circumscribe about circle. Kemudian kita lanjut ke bentuk bangun datar yang ketiga, yaitu elips. Nah, untuk bangun datar ini kita menggunakan 3 cara, yaitu cara yang pertama adalah aksis N, yang kedua adalah dengan cara center, kemudian yang ketiga dengan cara atau metode arc. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu juga ya. Kita mulai dari cara yang pertama, yaitu aksis N. Dan inilah icon dari elips tersebut. Kita klik. Nah, jadi kita klik dulu titik yang pertama, lalu kita lanjutkan dengan mengklik titik yang kedua, lalu kita input radius dari elips terhadap sumbu Y sebesar 8,75. Nah, ini adalah elips yang terbentuk yang kita buat dengan cara yang pertama, yaitu aksis N. Kemudian cara yang kedua atau metode yang kedua, yaitu center. Kita ketik dulu huruf C sebagai option untuk pembuatan dengan metode center. Enter, kemudian kita klik center dari elips tersebut. Lalu kita klik salah satu titik lainnya pada sumbu X. Lalu kita input jarak atau radius dari titik center terhadap sumbu Y positif, yaitu sebesar 8,75. Nah, ini adalah bentuk dari elips yang terbentuk dengan menggunakan metode center. Kemudian kita lanjut ke metode arc. Kita ketik dulu huruf A sebagai option pembuatan elips dengan menggunakan metode arc. Kemudian kita tekan enter. Lalu kita klik salah satu titiknya, titik yang pertama. Kemudian kita klik titik yang kedua. Lalu kita input radiusnya juga seperti tadi ya sebelumnya, sebesar 8,75. Kemudian kita input sudut yang pertama sebagai awal pembentukan elips. Lalu kita input juga sudut yang kedua sebagai titik akhir dari pembuatan elips. Nah, dan inilah elips yang kita buat dengan menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode arc. Kita lanjut ke pembuatan bentuk bangun datar yang terakhir atau keempat, yaitu circle atau lingkaran, yang bisa kita buat dengan menggunakan 6 metode atau 6 cara, yaitu cara yang pertama adalah center radius,
Kemudian yang kedua adalah center diameter. Kemudian yang ketiga adalah 2 point. Yang keempat adalah 3 point. Yang kelima adalah tangent radius. Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah tangent. Nah, sekarang kita ke cara yang pertama dulu ya, yaitu center radius. Nah, ini adalah icon dari circle. Kita klik. Kemudian kita menggunakan cara yang pertama, yaitu kita klik center dari circle-nya. Lalu kita input radius dari circle tersebut, yaitu sebesar 8,75. Dan inilah circle yang kita bentuk dengan cara yang pertama, yaitu center radius. Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu center diameter. Kita klik centernya dulu, lalu kita input D sebagai option dari center diameter dalam pembuatan circle kali ini. Lalu kita input diameter dari circle tersebut, dan inilah circle yang terbentuk dengan cara yang kedua, yaitu center diameter. Kemudian kita ke cara yang ketiga, yaitu 2 point. Kita ketik dulu 2P sebagai option dari proses pembuatan circle dengan metode kedua, yaitu 2 point. Kemudian kita klik titik pertama dari circle, kemudian kita klik titik kedua dari circle, dan inilah circle yang terbentuk dengan cara yang ketiga, yaitu 2 point. Selanjutnya kita ke cara yang keempat, yaitu 3 point. Kita ketik dulu 3P sebagai option dari pembuatan circle dengan cara 3 point. Enter. Lalu kita klik titik pertama, kita klik titik kedua dari circle, kemudian kita klik titik ketiga. Dan ini adalah circle yang kita buat dengan menggunakan metode keempat, yaitu 3 point. Kita lanjut cara kelima, yaitu tangent radius. Kita ketik dulu TTR, option dari circle kelima. Kemudian kita klik garis tangent yang pertama, yaitu di sumbu X. Lalu kita klik tangent garis yang kedua, yaitu pada sumbu Y. Lalu kita masukkan radius dari circle tersebut, yaitu sebesar 8,75. Kita enter. Dan inilah circle yang terbentuk dengan menggunakan cara yang kelima, yaitu tangent radius. Selanjutnya kita lanjut ke cara yang terakhir, yaitu tangent. Nah, dengan cara ini kita bisa mencari ikonnya, yaitu pada draw, circle, kemudian kita ambil option tan atau tangent. Kita klik, kemudian kita klik garis pada sumbu X sebagai tangent pertama, kemudian kita klik garis pada sumbu Y positif sebagai tangent kedua, dan kita klik garis kuning sebagai tangent ketiga. Dan inilah circle yang terbentuk dengan menggunakan cara atau metode pembuatan circle terakhir, yaitu tangent. Nah, jadi seperti inilah 6 cara pembuatan lingkaran dengan perintah circle yang ada pada AutoCAD. Dan saya berharap semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dari semua penjelasan proses pembuatan gambar 4 bentuk bangun datar tadi. Namun jika ada yang ingin ditanyakan,
Silahkan mengisi kolom komentar yang ada. Tentunya semakin banyak mencari tahu, maka semakin cepat memahaminya. Dan tentunya juga dengan banyak berlatih akan membuat kita semakin mahir. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, juga loncengnya ya. Dan sampai jumpa di video tutorial dari Teguh Cat Game selanjutnya.